Baik, selamat malam. Selamat bertemu lagi, sobat pencinta sejarah, sobat jejak jauh Dwipa. Kali ini malam-malam kita di tempat yang asik ini, yaitu di warung Abnormal Cikarang. Nah, kebetulan kita sekarang bersama dengan pemilik tempat ini atau pengelola tempat ini, yaitu Mas Arya. Ya. Mas Arya, bisa diterangkan di sini fasilitasnya ada apa aja? Oke, jadi di Warung Abnormal Cikarang ini kita memiliki 3 meeting room. Masing-masing meeting roomnya itu berkapasitas 10 seat dan bisa diekspansi menjadi 3 meeting roomnya itu menjadi 30 seat. Dan juga kita punya kapasitas seat yang cukup besar sehingga di tempat ini kita bisa buat catering ya. Alamatnya kita ada di Jalan Tarum Barat dekat pom bensin di Jababeka. Oke, itu saja mengenai tempat ini. Jika mau join ke tempat ini, silakan kontak dari nomor telepon yang kita sediakan. Terima kasih Mas Arya untuk ngobrol-ngobrolnya. Makasih. Oke, sobat pencinta sejarah, selamat malam. Kali ini kita mau ngobrol-ngobrol dengan Mas Irul terkait dengan rencana kita ya. Kita mau jalan-jalan lagi, mau ada trip. Yang kali ini saya rasa masih nyambung Mas Irul. Jadi pada waktu bulan puasa kemarin kita banyak membuat konten tentang sejarah Islam. Jadi sejarah Islam itu diawali dari sewaktu di daerah yang terdekat dengan kita, ada di Kerawang itu ada pondok pesantren tertua di Indonesia, salah satunya yaitu dari Syekh Kuro. Nah itu kan termasuk pensiar agama Islam yang awal-awal di Indonesia, salah satu ya. Jadi itu kemudian kita lanjutkan juga perjalanan kita hingga termasuk ke daerah ini ya, Pulau Bata ya Om ya. Pulau Bata itu di situsnya pemakaman dari Syekh Kuro, kemudian di situ ada Syekh Bentong juga. Dan kita lanjut juga pada waktu bulan puasa itu kita lanjut ke Cirebon. Nah kalau Cirebon tentunya ini suatu apa ya, epicentrum kekuasaan Islam ya pada waktu itu, pada masa Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Itu kita banyak sekali situs-situs yang kita kunjungi. Bahkan di salah satu konten kita itu bisa menyajikan di mana letak pendaratan Cengho, Cirebon yang sekarang ini dulunya hutan, yang sebenarnya pusat keramaian itu ada di daerah Ampel Jati gitu. Itu bisa sobat pencinta sejarah lihat lagi, buat yang boleh ya, kita ada bisa sampaikan linknya ya Om ya, itu tentang itu. Dan pada masa sejarah Islam ini tentunya ini kan dakwah ya, dari Jawa Timur era Majapahit, kemudian sudah ada Sunan Bonang dan lain-lainnya, ada Demak. Kemudian Demak dengan Cirebon ini kemudian melebarkan sayapnya lagi hingga ke Banten. Jadi kita akan jalan-jalan ke Banten. Oke, itu mungkin prolog dari saya mengenai apa yang bisa kita akan kita lakukan trip ke sana. Nah dari Mas Irul mungkin bisa sekelumit tentang Banten. Silakan. Mungkin dari perspektif historiografi Indonesia ya. Ya. Di sini Mas Om Hanif tahu Husain Jayadiningrat? Sayangnya belum bisa diceritakan. Husain Jayadiningrat ini adalah seorang sejarawan Indonesia ya. Dan dia itu banyak sekali mengembangkan teori-teori sejarah Indonesia ya. Dan terutama banyak menulis sejarah Indonesia di awal-awal masa kemerdekaan terutama ya. Dan salah satu karya dia yang paling penting adalah dari sisi historiografi ya, adalah sebuah karya berjudul Sejarah Banten yang membahas terutama berdasarkan sumber-sumber asli sejarah kerajaan Banten Islam pada waktu itu. Oke. Nah, sejarah Banten ini
merupakan sebuah karya penting dalam karirnya Hussein Jayadiningrat dan merupakan pencapaian penting bagi historiografi Indonesia karena menggunakan sumber-sumber asli dari perspektif orang-orang asli. Karena pada waktu itu kan kita banyak menggunakan sumber-sumber Belanda ya. Iya. Atau kalau bukan sumber Belanda itu kisah-kisah nasional istilahnya ya, yang memiliki banyak romantisasi. Oke. Nah, jadi gitu sejarah Banten salah satu dari perspektif historiografi bukunya Hussein Jayadiningrat ini jelas merupakan sebuah pencapaian. Oke. Mas Irul, dari sumber sejarah tadi bisa disampaikan sekelumit apakah sebelum era Islam ada kerajaan Kesultanan Banten gitu ya? Itu sebelumnya sudah ada penguasa sebelumnya nggak, Mas Irul? Kekuasaan sebelumnya ya. Kalau bicara soal Banten sebelum era Islam ini agak sulit ya, karena kita tidak memiliki banyak sumber ya. Banten dan daerah Jawa Barat kebanyakan waktu saya perhatikan tidak terlalu hadir ya dalam sejarah Indonesia, dalam penulisan sejarah Indonesia. Paling nggak tidak sering kerajaan di Jawa bagian tengah dan timur. Nah, dan terutama berbicara soal kerajaan Banten ini sebelum kerajaan Islamnya itu saya pernah ingat membaca bahwa ditemukan beberapa sumber, beberapa bukti bahwa ada pemukiman, ada budaya purbakala. Tapi apakah ada juga dengan budaya Hindu-Buddha? Saya rasa saya kurang tahu kalau bicara soal hal itu. Oke, Mas Irul, mungkin bisa kita gali. Kalau saya pernah dengar ini penelitiannya itu baru ada recently ya, artinya itu tahun-tahun akhir ini ada peneliti dari luar juga. Saya lupa namanya, Claudio Gulit atau siapa kayak gitu. Itu menemukan situs di Banten Girang. Banten Girang itu di daerah Serang, artinya itu lebih ke arah gunung ya. Nah di situ bahkan baru dikatakanlah beberapa puluh tahun terakhir ini itu ada arca Buddha atau arca Hindu ditemukan gitu. Mungkin kita bisa coba jalan-jalan ke lokasi itulah nextnya ya. Jadi kita bisa gali lebih jauh lah, saya rasa ya. Di samping memang kalau spot-spot di daerah, kalau kita sekarang sebut Banten Lama ya, Banten Lama itu kan ada Istana Sirosowan, ada Benteng Spillwich, ada pelabuhan kuno Karangatu apa itu ada pelabuhan kuno yang bisa kita kunjungi dan coba kita ada juga ini Tasik Ardi ya. Tasik Ardi itu suatu boleh dibilang water reservoir besar yang menurut saya itu cukup canggih. Jadi itu letaknya itu beberapa kilo di luar istana, itu masih ada sampai sekarang. Dan dia dibangun buat pengairan petitaan di dalam istana itu, tapi situs-situs filternya itu masih ada. Jadi air itu disalurkan, kemudian difiltrasi dulu. Kita waktu itu pernah jalan-jalan ke sana, itu ada beberapa bangunan yang berdiri di saluran air ini gitu. Itu saya rasa menarik lah untuk kita telusuri. Jadi kita coba ini ya, setting waktu, jika memungkinkan kita coba segera kunjungilah ke situs-situs sekarang. Oke, itu aja yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan pemirsa Jejak Jawa Dipa bisa mengikuti kita hingga nanti kita membuat kontennya untuk trip di Banten. Terima kasih. Cuma mungkin masih agak tutup kabut ya Om Hanif ya.